Om Swastiastu, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dian, saya CGP Angkatan 4 dari Kota Denpasar. Kali ini saya akan melakukan diseminasi bersama rekan sejawat saya di SMP PGRI 3 Denpasar terkait budaya positif. Di sini saya ingin memperkenalkan fasilitator saya adalah Bunda Titik dan PP saya adalah Bunda Desa. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jadi di hari ini saya Putri Dian Lestariani akan berbagi terkait budaya positif yang saya dapatkan di pembelajaran saya di calon guru penggerak. Jadi di sini kita akan berbagi bersama, kita sharing bersama. Jadi tidak ada istilah saya akan menggurui, tapi kita akan saling mencari solusi untuk kebaikan di sekolah kita di SMP PGRI 3 Denpasar. Baiklah Bapak Ibu, di sini di awal mungkin kita akan mulai mengenal dulu makna dari disiplin. Ya, jadi disiplin itu sebenarnya adalah artinya belajar. Dan di mana dalam disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya, di mana dia akan mencapai sebuah tujuan. Jadi tujuan ini adalah apa yang akan dia hargai selanjutnya. Di mana dalam konsep ini adalah sesuatu yang dilakukan pasti pada orang lain konsepnya. Dan di sini adalah pastinya ingin mendapatkan kepatuhan. Apalagi kita sebagai guru pasti ingin mendidik siswa yang memiliki karakter yang baik dalam disiplin. Lalu selanjutnya, kecenderungan umumnya itu adalah kebanyakan orang-orang itu menghubungkan kata disiplin itu dengan konsep ketidaknyamanan. Jadi murid itu kalau udah dengar kata disiplin, dia pasti berpikir, apa ini? Jadi istilahnya kita akan membuat bagaimana budaya disiplin ini akan menjadi jiwa mereka, bukan lagi menjadi ketidaknyamanan buat anak-anak. Jadi kita akan membuat tujuan yang baik ke depannya, di mana dalam teori motivasi perilaku manusia di sana dibahas yang pertama adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seperti yang kita ketahui di zaman pandemi mungkin kan kita dulu tidak menjangkau anak-anak saat mereka belum PTM ke sekolah. Mungkin ada jeda waktu yang lama, begitu mereka kembali ke sekolah terjadi ketidakdisiplinan. Karena mungkin di rumah mereka tidak ada yang mengingatkan. Maka kita harus bergerak perlahan tetapi pasti mencapai tujuan itu, di mana kita akan melakukan apa ya yang kira-kira bisa kita lakukan untuk merubah paradigma anak-anak di zaman sekarang, dari mana adanya motivasi eksternal. Ya, selanjutnya di sini motivasi eksternal ini pastinya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan kira-kira apa yang akan kita dapatkan saat melakukan itu? Disinilah motivasi internal tujuan untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi kita akan membranding bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa, dan anak-anak itu tahu untuk apa dia melakukan hal tersebut. Jadi kalau tujuannya jelas, anak-anak pasti bisa mewujudkannya. Disinilah peran kita dalam konsep yang saya pelajari. Jadi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kita sama-sama perhatikan. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kenapa saya di sini membahas tentang Ki Hajar Dewantara? Karena kebetulan di modul 1 ini lebih banyak mengulas terkait pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini konsepnya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga gimana cakapnya dia memerintah dirinya sendiri. Tidak harus menunggu dari orang lain. Jadi mereka mempunyai keyakinan atau kesadaran diri bahwa apa yang terbaik untuk membentuk karakternya mereka tersebut. Mungkin di sini peran guru akan lebih mudah apabila siswa memahami konsekuensi yang harus mereka lakukan. Nah, disinilah ada istilah baru yang mungkin di kelas kita, kalau dulu kan biasanya ada tata tertib ya. Bahkan itu masih ditempel tata tertib siswa besar sekali. Tetapi yang terjadi, tata tertib itu dibuat untuk mereka langgar mungkin. Tapi sekarang kita balik, bukan kita yang membuat, tapi kita ajak anak-anak untuk bekerja sama. Kita buat satu komitmen keyakinan keras. Kita ajak mereka bahwa hukuman dan penghargaan itu akan balance. Jadi kita tidak hanya menghukum, tetapi kita juga harus menghargai siswa yang melakukan perbuatan baik. Mengapa tidak ada peraturan saja? Nah, di sini mungkin ada pertanyaan di benak Bapak Ibu. Kenapa harus keyakinan keras? Dan di sini suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seperti kemarin
saya ajak di kelas 7. Saya bahas ke anak-anak. Anak-anak, di masa pandemi kira-kira anak-anak inginnya belajar proses yang seperti apa? Mereka mengeluarkan pendapatnya. Mereka menempelkan tulisannya dia di papan tulis. Dia tulis satu persatu bahwa Bu Guru, saya ingin menjadi siswa yang aktif, dia tempel. Bu Guru, saya ingin suasana kelas yang tertib, dia tempel. Akhirnya kami menarik satu kesimpulan. Berarti keyakinan kelas yang anak-anak inginkan itu seperti apa? Berarti saya bisa menyimpulkan di sini ada motivasi atau secara intrinsik dari dalam dirinya dia mengeluarkan ide. Lalu kita di sana mencari istilahnya kompromi. Oh, keyakinan kelas di kelas Bu harus datang tepat waktu Bu. Oke, kita tarik satu kesimpulan, kita tempel di pohon karakter. Jadi anak punya karakter yang memang dia sendiri yang menyepakati. Jadi saat dia membuat sendiri kesepakatan, otomatis akan ada, oke, itu saya yang buat, berarti saya harus laksanakan. Bukan dari Budian yang memberikan. Jadi saat itu terjadi, keyakinan pun lahir. Dan mereka tidak harus berperilaku bukan karena ketidaknyamanan atau ketidakterpaksaan. Tetapi itu terjadi karena, oke, itu keinginan saya. Itu keyakinan yang saya buat bersama teman-teman dan guru. Jadi hal tersebut ternyata berdampak luar biasa. Karena ada konsep di sini. Terkadang saat kita memberikan penghargaan, ada istilah itu dihukum oleh penghargaan itu sendiri. Di sini saya ingin menjelaskan konsep pengaruh jangka pendek atau jangka panjangnya yang akan dirasakan. Terkadang kita sering memberikan reward. Zaman SD saya ingat sekali dulu, siapa betul boleh pulang. Saat kita memberikan reward ke yang betul boleh pulang kan dia senang. Tapi kita menghukum anak-anak yang nggak bisa pulang. Akan ada di dalam dirinya, oh, ternyata saya tidak baik, saya tidak bisa. Pasti akan muncul sedih, kecewa. Tapi kita tidak paham bahwa konsep yang kita inginkan sebenarnya baik ya, supaya mereka ada motivasi, daya juang. Tapi ternyata itulah salah satu hukuman di dalam penghargaan. Karena akan ada posisi yang positif atau yang negatif. Dan yang kedua, di sini penghargaan menghukum. Jadi kalimatnya mungkin terlihat sederhana, tapi saat kita lihat flashback kembali ke belakang, penghargaan menghukum itu memang sih bagus kita memberikan reward. Tapi anak-anak akan berpikir, oh, saya ingin menjawab soal ini karena saya ingin nilai plus, tanpa dia tahu apa dampak selanjutnya ke depan. Jadi mereka hanya belajar untuk nilai plus saja, padahal dia nggak tahu makna aslinya itu apa. Dan di sini penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi terkadang penghargaan yang dimiliki oleh seseorang, ketepatan yang diinginkan guru ternyata beda ditangkap oleh siswa. Jadi maknanya ini berkurang, padahal sebenarnya niatnya baik. Tapi terkadang banyak siswa yang mengartikannya lain, sehingga penghargaan itu tidak efektif kembali. Dan selanjutnya, penghargaan itu akan merusak hubungan. Terkadang satu sama lain akan terjadi perselisihan. Oh, dia aja emang ya disayang sama bu guru, terjadilah perselisihan. Para guru juga berpikir, oh nilainya gede karena dia aja yang ditandain sama bu guru. Padahal sebenarnya kita menilai dari keaktifan. Tapi terkadang di sinilah muncul intrik-intrik yang harus kita luruskan ke anak-anak. Dan di sini juga ada konsep perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dimana yang pertama, hukuman itu adalah pasti sesuatu yang menyakitkan, dan itu memang harus terjadi. Karena masih ada mindset di dalam guru. Kayak contoh tadi kebetulan saya dapat kasus. Ada satu siswa ternyata dia tidak mengerjakan soal bahasa Indonesia PK-nya. Lalu guru itu mengajak siswa ini ke kelas lain untuk menyampaikan, perkenalkan nama saya ini, dengan muka sedihnya. Dia ditekan menyampaikan bahwa saya tidak membuat PR di depan kelas yang bukan kelasnya dia. Itu kan pasti tekanan batin ya terkadang. Tapi guru ini belum memahami. Inilah yang harus kita perbaiki. Bahwa hukuman ini tidak serta-merta akan membuat murid itu jerah, tapi itu akan menyakitkan sebenarnya. Itu akan mereka ingat terus. Baiknya adalah yang kita buat adalah konsekuensi, sesuatu
Jadi di sini guru berkata seandainya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas yang bersalah. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Jadi kita ajak komunikasi seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita sampaikan dengan baik. Lalu selanjutnya kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik dengan dirimu sendiri? Itulah yang mulai terngiang-ngiang saat kita ngobrol dengan anak-anak hingga kita bisa masuk ke validasi tindakan yang salah. Dimana dalam validasi tindakan yang salah ini adalah kita membantu murid mengenali basic needs-nya dia, keperluan dasarnya dia. Dimana nanti kebutuhannya kayak gini pernah gitu, kira-kira dia ngelakuin ngejek itu untuk apa sih sebenarnya? Ini dia harus ceritakan dulu sama kita. Kita bisa ngambil salah satu contoh kalimat ini, mungkin kita bisa sampaikan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Mungkin kita lebih brainstorming dia ke hal yang mungkin lebih jelek dari ngejek itu kan akan naik tingkat jadi bully. Mungkin kita bisa tetap pautkan itu. Dan selanjutnya di poin yang ketiga, pastinya kita akan menanyakan keyakinan. Seperti yang kita bahas tadi, pasti ada keyakinan kelas. Mungkin di poin keyakinan kelas itu kita angkat lagi. Bukannya kita sudah membuat keyakinan kelas, kita sampaikan kepada murid itu hingga dia menyadari. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi buat dia gali. Jangan kita langsung menjudge dia. Tapi kita belajar untuk meng-coaching. Kita cari apa yang menjadi dasar dia, keyakinan kelas kita apa. Dan selanjutnya di sini yang keempat, setelah kita selesai membuat keyakinan, anak-anak tahu, oh ternyata salahnya dia seperti ini, akan selesai. Anak itu akan paham, minta maaf, dan segitiga diskusi itu berakhir. Jadi hanya seperti itu yang perlu kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, jadi tadi adalah pemaparan terkait budaya positif. Dari pemaparan yang dia sampaikan, yang minta tanggapan atau pertanyaan boleh ya dari Bapak Ibu, silakan ada yang mau bertanya. Ya, silakan Bu Wiwi. Terima kasih Bu Dian untuk paparan materinya sangat membantu kami. Terus untuk di BK khususnya, saya melihat beberapa siswa, ini kan menyangkut kedisiplinan ya. Ada catatan siswa yang memang sering terlambat untuk datang ke sekolah. Bagaimana cara untuk memotivasi dan menanggulangi agar tidak terjadi hal seperti keterlambatan untuk datang ke sekolah. Baik. Terima kasih Bu Wiwi. Jadi saya tanggapi ya, dari pertanyaan Bu Wiwi itu mungkin akan kita alami, apalagi Bu Wiwi sebagai guru BK pasti punya catatan keterlambatan siswa. Yang pertama kita lihat adalah bagaimana ke depan, misalkan hari ini si Ahmad, oh dia terlambat, apakah dia besok mengulangi kembali kesalahan keterlambatan ini? Jadi pastinya saat ada siswa yang terlambat, kita pasti harus mengajak komunikasi. Yang pertama, kita nggak harus langsung sapa dia di depan teman-temannya, itu akan lebih membuat anaknya tertekan. Jadi lebih baik kita ambil, kita ajak ngobrol personal, lalu kita tanyakan apa yang menjadi penyebab dia terlambat dulu. Jadi saat Bu Wiwi sudah mulai mengembangkan komunikasi dua arah, jadi nanti Bu Wiwi tanyakan apa penyebabnya, lalu kita pasti berikan dia istilahnya jalan untuk dia menemukan solusinya sendiri. Bukan kita yang akan memberikan solusi, karena kita melatih anak-anak untuk membuat kesepakatan. Jadi bagaimana kesepakatan yang dia buat, bagaimana konsekuensinya nanti ke depannya, karena ini tidak boleh dicontoh oleh teman yang lain kalau kita biarkan. Jadi kita lihat perubahannya setelah kita ajak berdiskusi. Jadi apabila tidak ada perubahan, ya memang wajar, kita wajib memanggil orang tua mungkin. Jadi mungkin di BK akan mengadakan konseling. Jadi kita tanyakan kira-kira takutnya kan orang tuanya yang terlambat mengantarkan atau bagaimana. Jadi kita sinkronkan jawaban anak ini dengan orang tuanya. Jadi kita harus tahu juga faktor lingkungannya mereka. Dan selanjutnya mungkin saat sudah kita menemukan satu titik temu, mudah-mudahan ini bisa merubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Baik, ada yang lain mungkin? Silakan lain. Iya, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya sedikit aja, karena kan masa pandemi ya. Iya. Dan pembelajaran di sini ada yang menggunakan kelompok. Iya. Nah, kita kan juga harus menjaga yang namanya protokol kesehatan dan jarak. Nah, bagaimana cara mengatasi anak-anak biar tidak sampai bertepatan pada saat pembelajaran? Oke, luar biasa ya. Karena di sini saya lihat
Bapak Ibu sudah luar biasa membuat terobosan-terobosan, walaupun pandemi ingin membuat murid berkelompok kan sebenarnya itu untuk interaksi mereka dengan teman. Tapi ya karena pandemi memang menghalangi, kita bisa menggunakan konsep kita saat masih daring. Jadi kita buatkan mereka tetap grup, jadi diskusi mereka akan berada di kelompok tersebut. Karena terkadang kalau kita biarkan mereka berkelompok dan berdekatan, itu malah akan resikonya besar. Tapi kita tetap menerapkan budaya komunikasi. Jadi kita buatkan dia grup, dia berdiskusi dengan kelompoknya. Tapi kita masuk ke grup itu, kita lihat bagaimana interaksinya di sana. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik, sudah nih Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatian dan saya ucapkan sekali lagi kita pasti bisa, kita bangun budaya positif untuk anak-anak dan yang akhiri dengan para Santi. Santi. Ya, jadi materi ini saya dapat saat saya pendidikan di guru penggerak terkait budaya positif. Oke, next. Karena terkadang saat mendengar kata disiplin, anak-anak yang terkesan di benak mereka adalah, wow, disiplin itu adalah sesuatu yang mengikat. Begitu juga dengan kita, balik lagi sebenarnya guru pasti juga akan punya konsep saat kita didisiplinkan, pasti ada sesuatu aturan yang memang harus kita ikuti. Tapi di sini akan ada sedikit perubahan paradigma. Di mana saat kita mulai dengan konsep berani merdeka belajar, otomatis konsep disiplin ini adalah sesuatu untuk kita belajar. Kenapa di sini saya katakan belajar? Karena disiplin diri di sini adalah membuat orang itu menggali potensinya, sebuah tujuan, dan konsep ini adalah sesuatu yang akan dia hargai, bukan dia takuti. Jadi ini ada sedikit paradigma yang berbeda. Jadi jangan sampai anak-anak berpikir disiplin adalah sesuatu yang akan mengikat dia. Jadi membuat dia melaksanakan secara terpaksa. Tetapi kalau kita ubah konsep itu menjadi dia menghargai konsep peraturan atau disiplin yang kita buat, disinilah akan muncul bahwa disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang itu pada orang lain. Di mana dia itu pasti ingin mendapatkan kepatuhan. Dan selanjutnya, cenderungan umumnya itu menghubungkan kata disiplin dengan konsep ketidaknyamanan. Ya bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang tujuannya sebenarnya kan mulia saat kita di SMP mendidik disiplin siswa. Karena terkadang mereka tidak akan menyadarinya saat ini. Yang saya alami setelah 10 tahun saya mengajar, anak-anak yang sukses di masanya, mungkin 10 tahun ke depan, dia sudah menjadi bentuk sosok yang sesuai dengan cita-cita dia. Di sanalah dia mau merasakan, oh ternyata seperti ini ya makna para guru memberikan konsep disiplin sebelumnya. Yang sebelumnya mereka belum tahu tujuannya untuk apa. Dan disinilah perlunya ada teori motivasi perilaku manusia. Di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kira-kira apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya, harus ada mindset seperti itu yang muncul. Jadi di dalam dirinya dia harus menyadari. Yang kedua, ada konsep bahwa motivasi eksternal itu yang dari luar, itu sebenarnya pengaruhnya besar sekali. Karena konsep di sini itu ada kadang untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau terkadang mungkin kita kerja di institusi akan ada motivasi seperti ini. Apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu pasti akan muncul di hati kecil kita. Karena ini adalah motivasi eksternal. Ini bisa menjadi pemicu kita melakukan hal yang baik. Itu tidak salah. Tapi terkadang ada juga konsep motivasi internal di mana tujuannya adalah disiplin positif. Jadi internal itu pasti lahirnya dari diri sendiri. Jadi kita membuat bagaimana untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, akan ada kalimat muncul. Kira-kira saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Jadi ibarat kata di atas kepala kita akan muncul tanda tanya besar. Dan jawaban itu pasti akan muncul satu persatu apabila kita melakukan pilihan yang tepat. Karena yang namanya manusia, kalau misalkan di ilustrasi film-film kan ada devil dan ada versi yang untuk malaikat. Sekarang kita tinggal mau milih bisikan devil atau mau milih bisikan malaikat. Jadi di sini sebenarnya kalau kita mau menilik ke belakang, Ki Hajar Dewantara yang seperti muncul di layar, ini adalah bapak pendidikan yang
sampai sekarang konsepnya masih tertanam, tapi terkadang terabaikan. Padahal sebelum lahir Merdeka Belajar, beliau sudah mengatakan atau sudah mencetuskan kata merdeka. Tetapi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi kita juga cakap memerintah diri kita sendiri. Jadi kata merdeka itu adalah saat diri kita sudah berpikir, oh saya sudah bisa memerintah diri sendiri. Berarti itu juga termasuk pengertian dari merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Dan disinilah saat kita mulai memegang konsep yang ada di kelas, ini yang saya terapkan adalah ada konsep kalau di kelas biasanya kalau Bapak bisa main ke kelas 7, itu kelas 7 kemarin yang ajak membuat keyakinan kelas. Di mana di dalam keyakinan kelas ini akan ada hukuman dan ada penghargaan. Di mana kenapa sih sebenarnya kan para murid sudah punya tata tertib, sudah punya peraturan, apa sih keyakinan kelas kenapa perlu dibuat lagi? Nah, disinilah saya jelaskan ke anak-anak. Mengapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Di sini yang saya pahami saat saya mempelajari modul di budaya positif bahwa suatu keyakinan ini akan lebih memotivasi seseorang. Baik itu secara intrinsik atau dari dalam. Kenapa demikian? Karena seseorang itu akan lebih tergerak atau dia punya semangat apabila dia menjalankan keyakinan daripada dia hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke, peraturan nomor 1 A, B, C, D tanpa dia yakini. Lalu peraturan ini yang akan nanti mengatur dia, kamu harus begini, kamu harus begitu, sehingga ya lahirlah ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Jadi disinilah yang memang harus kita perbaiki. Di mana dalam konsep memang menarik, kemarin saat saya belajar modul ini, saya pun merasa kok ada konsep dihukum oleh penghargaan. Karena saat dulu saya SD, SMP, saya paling senang kalau misalnya kita dipuji guru. Setuju nggak kira-kira Bapak Ibu? Penghargaan itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Kira-kira Bapak Ibu dulu pernah nggak punya pengalaman dapat penghargaan gitu, misalkan dipuji guru atau bagaimana? Bisa sharing sedikit nggak di sini? Mungkin dari Pak Yandi dulu. Kira-kira apa yang dirasakan saat dapat penghargaan atau dipuji guru itu, Pak? Tercoba dulu saya ingat-ingat ya. Asik, Sudah saking banyaknya ya. Saking banyaknya penghargaan yang diberikan. Wow, saya siap Nah. mencatat satu persatu. Oke, next. Gimana Pak? Sharing dong dikit. Kalau di zaman saya dulu di tahun 99 itu ya, sampai 2004 di zaman SD itu dulu untuk masalah penghargaan, kalau dihukum untuk penghargaan itu misalkan itu tidak ada yang berupa barang sih kalau di saya dulu, tapi ya paling hanya sekilas ini bagus, ini bagus, seperti itu aja pujian. Jadi untuk masalah di barang sih tidak ada, hanya pujian-pujian tertentu saja sebenarnya yang diberikan. Misalnya kalau bisa menjawab, paling dipuji, ini pasti belajar gini ya, ini pasti belajar kemarin ya, pasti gini, pasti paling itu aja yang diberikan pujian-pujian, tapi diberikan pujian itulah yang menjadi motivasi saya gitu. Wow, mantap. Mungkin caranya Pak Ngidang bin nyawab nih, itu ya. Berarti kan kita sudah punya background ya, saat zaman kita sekolah dulu kita flashback lagi. Sekarang kita berganti peran menjadi seorang guru. Dan pasti kita juga memberikan pujian itu kepada siswa. Setuju nggak Bapak? Nah, tapi ternyata saat saya mempelajari modul ini ada kalimat yang menggelitik di kepala saya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, kira-kira konsep pertama yang kenapa saya bisa menjadi menggelitik, karena ternyata kalau kita pikir, itu akan lahir pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, Pak. Contohnya kayak tadi Bapak bilang kan, oh gurunya memuji. Jadi Bapak kan akan termotivasi kan, oh besok saya harus jawab lagi. Oke. Lalu selanjutnya semakin semangat kan belajar materi itu dan penasaran ingin dapat pujian lagi. Tapi ternyata di balik orang yang dipuji ada siswa yang nggak mendapat pujian itu merasa kecewa. Karena terkadang yang akan mendapat pujian mungkin kita bisa hafal dengan jari ya, yang aktif si absen 3, absen 5, absen 7. Tapi terkadang kita melupakan siswa yang tipenya adalah
Dia nggak mau memunculkan idenya, padahal dia tahu jawaban itu. Dia tidak mengharapkan pujian, padahal sebenarnya kita ingin memotivasi biar yang lain mau semangat, ya kan? Tapi terkadang itulah realita yang ada. Saat kita mengadakan, dulu saya ingat banget waktu SD. Saya SD, siapa betul boleh pulang biasanya di akhir pelajaran. Wah, semangat semua jawab. Tapi saya lupa, guru tidak memikirkan si absen terakhir yang nggak bisa pulang. Karena nggak bisa jawab. Akhirnya jangka panjangnya akan timbul di pikiran mereka. Oh, berarti saya gagal. Karena saya belum pernah merasakan di posisi anak yang belum pulang itu. Tapi saat saya mempelajari modul ini, ternyata dihukum oleh penghargaan itu akan berlaku juga bagi siswa yang memang mungkin dia nggak bisa jawab. Padahal dia sudah berusaha juga untuk mempelajari materi itu, tapi kemampuan tiap anak akan berbeda. Disinilah konsep yang harus kita luruskan sebagai guru. Di mana selanjutnya, di poin yang kedua, penghargaan itu menghukum. Jadi terkadang konsep bagi yang nggak bisa mendapat penghargaan, bagi mereka penghargaan itu adalah menghukum. Ini hukuman tuh saya nggak bisa pulang cepat. Seperti teman saya yang siapa betul boleh pulang. Saya nggak dapat poin plus. Padahal seharusnya kan dia berusaha. Nah, disinilah peran kita. Kita akan mempunyai tipe-tipe murid yang beraneka ragam. Karena terkadang tidak semua murid memiliki pemahaman yang sama. Pemahaman yang cepat, atau terkadang inilah yang dimaksud dengan penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi terkadang kurang tepat di saat kita tidak mengemasnya dengan fase di mana kemampuan murid itu berbeda di kelas tersebut. Coba seandainya kita bungkus dengan penghargaan itu tepat, pasti ini akan memuaskan untuk semua. Dan selanjutnya, di poin keempat, itu penghargaan menjadi tidak efektif. Dan disinilah kata tidak efektif ini akan membuat yang awalnya niat kita baik, niat kita positif, tapi malah akan mempunyai pengertian yang berbeda. Lalu yang kelima, di sini penghargaan merusak hubungan. Terkadang dia akan berpikir, wah itu aja ditunjuk, tiba-tiba dia malah musuhan di luar kelas. Karena dia lupa bahwa itu bukan salah si yang aktif, itu bukan salah si yang tidak aktif. Ini bukan salah guru, tapi ini adalah satu kesatuan yang harus kita pikirkan ke depannya. Dan disinilah ada konsep kenapa ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi terkadang hukuman tanpa kita sadari mungkin kita pernah menghukum murid, kita suruh dia maju ke depan, dia malu, itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Tetapi harus terjadi kan, karena dia salah. Tetapi kalau kita membuat konsekuensi, ada konsep di sini yang membedakan adalah saat sesuatu itu harus terjadi. Jadi konsekuensi itu mereka harus tahu kenapa dia mendapat hukuman itu ya. Jadi terkadang inilah yang harus dipahami oleh para siswa bahwa tidak semua yang mereka yakini itu benar. Dan disinilah ada konsep juga perbedaan hukuman ini membuat anak sakit. Itu berupa fisik maupun hati. Di mana untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi, apabila kita kemas dengan konsekuensi itu dia tahu salahnya apa, hukumannya tepat. Ini malah akan membuat, oke, dia kesal, tapi itu jangka pendek. Dia nggak akan ingat sampai dia tua. Karena terkadang tiap orang pasti akan punya memori. Memori apa yang diingat saat dia di proses pembelajaran. Pasti ada salah satu hukuman guru yang dia bisa wariskan bahkan ke anak cucunya. Dulu Bapak pernah loh dihukum bla 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 bla. Nah, itulah yang termasuk dengan sakit hati yang jangka lama, waktunya panjang. Karena dia merasa saya nggak salah, dia belum menyadari apa yang membuat dia dihukum. Tapi kalau kita menciptakan bahwa konsekuensi, dia memahami, menyadari, itu malah akan menjadi stimulus atau tanggapan. Dan di hukuman itu sistemnya paksaan. Kalau paksaan tuh mau nggak mau dia harus jalanin, walaupun dia nggak nyaman. Dan di sinilah dia akan mendorong anak itu akan menyakiti dirinya sendiri. Bisa aja dia nyalahin dirinya sendiri, dia berpikir, oh saya ternyata bodoh, saya ternyata bla 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 bla. Tapi kita lupa bahwa kalau kita memberikan dia konsekuensi dengan kesepakatan dari awal, ini malah akan membalik mendorong anak itu bahwa dia akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Dan di sini akan ada versi 2 ya, kalau hukuman itu bikin konsep diri itu pasti buruk. Tapi kalau konsekuensi memperbaiki yang buruk itu menjadi konsep diri yang baik, akan lahir hal baru yang lebih baik.
Lalu di sini di saat kita memberikan hukuman, itu terkadang anak-anak udah tahu nih, aduh kalau saya ngelakuin ini salah, saya akan dihukum. Pasti anak itu kan belajar menyembunyikan kesalahannya. Dia kan nggak mau ngaku terkadang. Dia malah main nunjuk nyalahin temannya. Jadi terkadang kelas ribut hanya hal kecil seperti itu dia Bu, dia yang lempar. Karena udah jelas-jelas yang lempar dari dirinya sendiri. Tapi dia sembunyikan kesalahan itu karena dia tahu oh ada hukuman yang menanti. Tapi kalau konsekuensi itu udah sesuai dengan keyakinan yang dia buat, di sini itu malah anak akan mematuhi peraturan yang dia sepakati bersama. Dan di sini konsep hukuman itu kadang membuat orang merasa marah, bersalah, dipermalukan, bahkan tidak dihargai. Sedangkan kalau di konsekuensi mungkin dia hanya sekedar, ya dia pasti akan kehilangan hak, karena dia melakukan kesalahan. Jadi dia harus melakukan bagaimana cara membayar kesalahan itu. Dan itu sistemnya sementara, atau time out, udah lewat setelah itu. Dan selanjutnya di sini, yang paling penting adalah kita lihat di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ini ada bagian lingkaran, di mana lingkaran ini punya versi masing-masing. Terkadang setiap orang pasti ingin membagi dirinya dalam kekuatan, di mana dia dalam penguasaan. Di mana poin penguasaan di sini, bagaimana dia mengelola apa yang dia rasakan untuk mulai menguasai sekitarnya. Dan jangan salah mengartikan penguasaan ini. Jadi mungkin kita nanti sebagai guru, kita punya kuasa penuh untuk mengatur proses pembelajaran. Tapi tolong saat kita punya kuasa penuh, kita juga perlu ada komunikasi dengan siswa. Kira-kira dia nyamannya seperti apa. Inilah pentingnya pembuatan kesepakatan kelas. Jadi saat kita mempunyai kuasa, anak-anak tahu, oh rule-nya seperti ini aturannya. Sehingga nanti yang namanya manusia, siapa sih yang nggak mau kebebasan? Ya nggak? Jadi terkadang kebebasan di sinilah yang akan terarah apabila ya kita sudah benar mengarahkan mereka. Terbukti kayak misalkan kita lagi mengajar, ada kebebasan, dia boleh nonton video, dia boleh baca handout, dia boleh dengerin voice note, di mana tujuannya sama. Mereka memahami materi yang kita siapkan. Karena tiap anak punya karakter berbeda. Di sanalah akan lahir kesenangan. Oh, dia sudah dikasih pilihan nih. Dia senang nonton, ya udah dia nonton. Akan paham. Yang suka cuma dengerin tanpa mau ngebayangin visual, dia akan pilih audio. Tapi yang tipe kutu buku yang dia hanya suka baca, dia akan pilih handout. Jadi disinilah kita sebagai guru, kita akan mengalirkan cinta kasih kita sampai anak-anak itu menerima. Jadi ini adalah satu lingkaran yang akan membuat kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi. Sehingga saat nanti kita punya sebagai guru adalah yang terpenting di sini yang ingin ingatkan ke Bapak Ibu adalah 5 posisi kontrol. Jadi sebenarnya disinilah terkadang motivasi kita untuk berbuat itu akan menghasilkan jawaban dari siswa. Apa yang kita lakukan mungkin bagi kita baik, tapi terkadang penerimaan di siswa malah berbanding terbalik. Jadi akan ada konsep tiang bagi di sini tabelnya, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, dan ada identitas berhasil atau sukses, di mana dia ada kontrol dari luar. Karena ada konsep dia menghindari hukuman, ada dia mengharapkan imbalan, dan terkadang ada dari konsep dia adalah menghargai diri sendiri. Jadi tipe orang itu kan berbeda. Jadi di saat misalkan kita menghindari hukuman, posisi kontrol yang pertama, kita sebagai guru punya peran sebagai penghukum. Kenapa kita di sini bisa sebagai penghukum? Mungkin konsepnya akan seperti ini kalau identitas gagal atau menghindari hukuman. Guru akan berbuat, dia menghardik, dia nunjuk siswanya, dia menyakiti perasaan siswanya dan menyindir langsung di depan kelas. Nah, disinilah akan lahir bahwa murid akan berkata, biarkan saja. Nanti juga bakal marah-marah lagi. Itulah yang akan menjadi jawaban kita. Tapi terkadang ada tipe guru yang tipenya membuat merasa bersalah si siswa ini. Terkadang dia berceramah, mengatakan, seharusnya nak, kamu jangan seperti ini, ibu kecewa. Nah, di sini kan ada kata-kata ibu kecewa. Nah, kira-kira murid itu terkadang dia, hasil yang kita dapat adalah murid akan menyembunyikan. Bahkan dia ingin menyangkal. Dia berbohong biar gurunya ini nggak kecewa.
Dan jawaban dari murid hanya akan berkata, maafkan saya. Dia akan merasa rendah diri. Itulah yang akan terjadi dampaknya di siswa. Sedangkan jika kita memposisikan diri kita sebagai teman, di sini yang kita akan lakukan adalah kita akan membuatkan alasan-alasan untuk murid. Karena kita merasa sesama teman kan. Kita buatin alasan dia, ayo lakukan yuk demi ibu, masa kamu nggak mau? Jadi masih dengan kalimat yang sederhana. Jadi di sini hasilnya murid akan ketergantungan. Lalu murid akan meletakkan guru di sebagai orang atau yang penting di dunia yang berkualitas. Jadi murid itu akan berkata seperti ini, oh saya pikir ibu memang teman saya, oh ternyata begitu. Jadi ada perasaan yang muncul saat kita memposisikan diri kita sebagai teman. Walaupun kadang murid itu akan terlihat lemah, tidak mandiri dan bergantung pada kita. Jadi pasti ada pro dan kontra. Dan di saat nanti kita berperan sebagai pemantau, kita hanya bertugas menghitung dan mengukur apa yang mereka perlukan, apa yang akan mereka capai. Kita katakan, oh peraturannya ini, bla 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 bla. Lalu hasilnya menyesuaikan diri apabila dia merasa diawasi. Itu pemantau. Jadi saat nggak diawasi, ya udah nggak jalan. Lalu murid akan meletakkan guru itu di peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Lalu murid akan bertanya saat dia merasa dipantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, Bu? Berapa halaman yang harus saya tulis, Bu? Dia tidak akan mandiri karena dia tergantung dari jawaban gurunya. Dia tidak akan berkreasi, dia tidak akan berani untuk, oke, saya harus menyelesaikan segini, halaman 10 misalkan. Dan terkadang mereka akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang paling terakhir di sini adalah identitas berhasil atau sukses itu sebagai manajer. Nah, biasanya Bapak Ibu pasti sering ya kalau udah dengar kata manajer, terkadang di sini akan ada konsep menghargai diri sendiri dulu, di mana kita sebagai guru itu pasti harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jangan langsung menjudge dia salah. Tapi giring dulu dia ke pertanyaan yang akan menjurus bahwa dia menyadari apa yang dia lakukan ini salah. Lalu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita nggak ngasih solusi, kita hanya mengcoaching. Biarkan murid yang akan menemukan solusinya. Karena kenapa? Kita perlu menguatkan pribadi siswa tersebut. Dan nanti kaitannya dengan dunia berkualitas itu, murid ini akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia akan berpikir, oh berarti kesalahan saya kemarin itu saya perbaiki akan jadi A. Solusi saya B. Terus bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia akan berpikir, dia akan bernalar. Dan selanjutnya akan mengevaluasi diri. Bagaimana untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan kemarin saya sudah mengajak anak-anak di sekolah untuk praktek di segitiga restitusi. Jadi untuk segitiga restitusi itu sendiri, kalau di sini terkadang kita sebagai guru hanya mendengar dalam satu pihak. Tanpa kita menyadari bahwa di segitiga restitusi itu ada satu hal yang harus kita pegang teguh. Yakni yang pertama, setelah kita memahami posisi kontrol tadi, jadi saat kita berperan di segitiga restitusi menyelesaikan masalah anak-anak, yang pertama adalah ada istilah menstabilkan identitas. Jadi di sini itu adalah untuk membuat murid yang merasa gagal, itu kita stabilkan dulu identitasnya. Karena berbuat salah itu kita akan merubah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa berkata seperti ini, oke, berbuat salah itu hal yang manusiawi, Nak. Jadi jangan langsung disalahkan dia. Terus Bapak Ibu juga bisa memilih alternatif lain, tidak ada yang manusia yang sempurna, Nak. Kayak gitu misalkan. Lalu kuatkan dia. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi terkadang guru akan menjadi tempat curhat anak-anak kalau mereka nyaman. Melihat kita bisa dekat dengan mereka dengan posisi kontrol yang tadi kita bisa pilih. Bapak Ibu kira-kira mau berperan sebagai apa? Lalu di sini Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak hanya tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ya kita buka, buat mereka open minded bahwa kita tidak akan menyalahkan dia, tapi kita akan membantu menyelesaikan masalahnya dia.
Lalu kita bisa sampaikan juga kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Karena dia pun juga harus menghargai dirinya sendiri. Itu tadi yang contoh menstabilkan identitas. Setelah kita stabilkan identitas, langkah kedua kita adalah validasi tindakan yang salah tersebut. Di mana yang pertama, kita bisa membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasarnya dia ketika melakukan kesalahan tersebut. Jadi contoh-contoh kalimatnya mungkin yang bisa Bapak Ibu katakan adalah, yang pertama kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, jadi di sini dia akan merasa, oh iya ya, benar kata Bu Guru, harusnya kan saya sudah berbuat seperti itu, tapi bisa kan ternyata bahwa dia tuh tidak melakukan itu. Nah, jadi kita balik dia. Lalu selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi obrolan-obrolan inilah yang nanti akan menjawab bagaimana nanti komunikasi anak-anak kepada kita. Lalu selanjutnya di sini, kita juga bisa menyampaikan bahwa apa yang penting bagi kamu. Jadi di sana mereka akan lebih terbuka. Mereka menyampaikan, kita dengarkan, kita menjadi pendengar yang baik. Lalu selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi ada alternatif. Jadi biar dia tidak memindset apa yang dia inginkan itu akan dipakai dengan kekerasan. Oke, saya akan dapat itu. Bahwa itu salah. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Jadi tanamkan budaya positif bahwa dia bisa. Akan ada hal baik yang bisa dia lakukan selanjutnya. Dan selanjutnya setelah kita memvalidasi tindakan salah, inilah yang terakhir yaitu kita menanyakan keyakinan. Karena kenapa? Di sini penting ya murid melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan nilai-nilai dari kesalahan yang atau kebajikan yang dia yakini. Karena ada konsep kalau dia tidak meyakini itu, ya itu tidak akan terjadi. Inilah yang mendasari manusia itu akan berinteraksi dengan orang lain. Apalagi di masa daring kita harus tetap menjalin komunikasi anak-anak dengan teman sejawatnya. Jadi kita tetap bisa melakukan diskusi tapi versi daring. Jadi terkadang Bapak Ibu bisa berkata seperti ini, apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi dia akan flashback ke kesepakatan yang udah kita buat sebelumnya. Terus kita bisa tanyakan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, apakah kamu akan menjadi seperti orang apa sih yang mereka inginkan? Nah, disinilah saat sudah keyakinan ini terbentuk, akan muncul. Oke, berarti dia sadar. Lalu di sanalah baru kita membuat komunikasi dengan siswa yang mereka ajak bermasalah. Pertemukan mereka. Lalu di sanalah kita cari solusi, dia mau minta maaf kah? Dia berjanji tidak mengulangi itu lagi kah? Tapi itu harus dari keyakinan dia sendiri. Jadi itulah tadi terkait budaya positif Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa membuat ke depan kita bisa memposisikan diri untuk lebih baik, mengontrol pembelajaran kita yang kita tahu tantangan kita besar sekali di daring ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu pahami dan mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait budaya positif atau ada kendala yang Bapak Ibu alami sendiri saat di proses pembelajaran, silakan. Saya sedikit ya. Jadi silakan Pak Yandi. Mungkin ini sudah sangat baik sekali ya dari pemaparannya Bu Dian, dan semoga nanti kami di Mapol Bahasa Bali bisa menjalankan lebih sensitif lagi kepada siswa khususnya di Mapol Bahasa Bali, dan semoga nanti jangka pendek, menengah, dan panjang ini bisa terlaksana yang seperti apa yang dikatakan oleh Bu Dian. Itu saja sih sementara Bu Dian. Baik, terima kasih Pak Yandi, dan mudah-mudahan nanti walaupun bahasa Bali terkadang kita pahami bahwa kita di sini majemuknya malah di luar Bali ya yang sekolah di Negeri 3. Mudah-mudahan dengan nanti kita membuat keyakinan ke anak-anak bahwa ayo yuk sadar tinggal di Bali ya memang harus mempelajari budaya ini. Dan disinilah nanti Pak Yandi pun dan Bu Ayuni akan menemukan solusi terbaik dalam mengemas bagaimana cara kita mendekati anak-anak. Mungkin bukan dengan materi yang kita jajali, karena memang udah nggak akan ada ujian nasional ke depannya.
Tapi kita buat mereka tertarik dulu dengan konten-konten yang lagi hits mungkin sekarang, nanti mungkin bisa di-searching lagi ya. Terima kasih Pak Yandi. Mungkin dari Bu Ayuni, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu Dian, luar biasa sekali sharingnya. Semoga nanti Tiang, begitu juga Pak Yandi, bisa mengikuti apa yang Bu Dian sampaikan seperti hari ini. Dan kami bisa mengemas materi bahasa Bali ya biar disenangi oleh anak-anak terutama, biar tidak ditakuti lagi. Jadi itu aja sih Bu Dian. Baik. Bu Ayu sebelumnya udah sempat belum buat kesepakatan kelas di sekolah? Belum sih Bu Dian. Rencananya akan saya coba setelah Niki. Setelah dengar sharingnya Bu Dian. Iya, terima kasih. Mungkin dari Pak Wendy. Bu Dian, saya izin bertanya dong. Iya, silakan Miss. Kadang-kadang kan anak-anak itu gimana ya, kebanyakan di sekolah kita biasanya kita lihat kan dia memang tidak mau mengeluarkan ekspresinya, apakah dia paham, apakah dia tidak paham, mau dia paham, mau dia tidak paham, dia diam aja gitu, flat gitu. Bagaimana jadinya kita membedakan pemberian itu kepada mereka, bahkan mereka berespon pun kadang-kadang tidak mau seperti itu. Mungkin Bu Dian punya solusinya. Oke, terima kasih Miss. Pertanyaan luar biasa ya, karena saya pun mengalami itu saat saya mengajar di kelas 7A. Itu siswa saya totalnya ada 32. Itu lucu banget saat lagi ngajar matematika, karena terkadang mungkin di kesan pertama, begitu baru saya masuk kelas, ingat banget baru masuk kelas, muka-muka mereka udah yang masih tertib banget, yang merasa bahwa, wah matematika nih, pasti di mindset mereka adalah guru galak dan pelajaran akan susah. Jadi saat saya pertama kali masuk, saya perkenalan diri dengan konsep mengajak mereka bernyanyi. Karena di sini saya senang sekali melihat anak-anak saat mereka berinteraksi dengan saya. Jadi saya ajak mereka berdiri, saya tidak mau mereka belajar kaku yang harus duduk, tangannya di atas meja, dilipat. Itu saya sendiri yang merasakan, wow, ini tegang banget suasananya. Saya ajak bercanda dulu dia, saya bangun dulu image mereka. Jadi saya melihat image mereka, kadang nggak semua akan happy. Oh, jadi di sini saya bisa melihat si anak yang deret kanan, oh mereka memang senang kalau gurunya happy dan ekspresif. Karena mereka menjawab dengan hal yang suara nyanyian yang keras. Lalu mereka berinteraksi dan ada tipe anak yang hanya manut senyum manis. Oh, berarti kalau kayak gini tipenya berarti akan beda penanganannya. Saya nggak bisa harus sok dekat ke dia. Berarti tipe anak ini akan lebih saya dekati secara personal. Biasanya saya akan membuka chat personal di luar kelas itu. Jadi terkadang saya buka obrolan sama mereka, kira-kira hobinya apa. Jadi bukan langsung ke pelajarannya dulu, tapi pendekatan personalnya dulu. Sampai saat mereka nyaman dengan saya, lalu di sanalah kita membangun keyakinan. Kita buat kesepakatan bahwa di matematika akan ada 2 poin, poin plus dan poin negatif. Karena di matematika kebetulan bab 1 kita ngomong bilangan bulat. Jadi saya ajak mereka langsung belajar menghitung poinnya mereka. Saat mereka dia aktif, dia punya poin plus, nambah 1. Saat dia ribut di luar dari materi yang saya bicarakan, dia akan dapat poin min. Dan saat dia hanya diam dan nggak ngapa-ngapain, tidak akan ada perubahan poin di poin mereka. Jadi terkadang motivasi yang diam dan nggak bergerak inilah yang akan saya buatkan solusi lain. Mungkin kita bisa memberikan dia tes tulis secara personal lewat WA. Jadi karena ada tipe anak yang malu, bahwa dia paham sebenarnya, tapi dia malu mengungkapkan. Jadi akan ada keberagaman, ada yang versi ngirim jawaban hanya lewat voice note, ada yang pingin liatin mukanya, Bu saya mau ngirim video jawaban saya, ada yang hanya tulisan cekrek foto. Jadi kita buat kesepakatan itu tuh dari awal. Jadi kita buat kelas itu hidup karena akan ada keberagaman dan harus kita siap mempunyai rubrik penilaian dengan beda-beda penilaian dari para siswa. Jadi siswa absen 1, oh saya tahu dia tipenya seperti ini, saya punya catatan tersendiri. Jadi akan lebih mudah kita mengajak mereka berkomunikasi ke depannya. Begitu, Miss. Oke Bu Dian, terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk kali ini setelah tadi kita berdiskusi terkait budaya positif juga, mudah-mudahan ke depannya di SMP Negeri 3 Denpasar kita bisa memiliki pemahaman yang sama. Karena konsep yang kita inginkan adalah ya pastinya kita sebagai guru ingin membuat karakter anak didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi kita ciptakan Merdeka Belajar. Jadi kita buat anak-anak merasa bahwa Negeri 3 inilah taman bermain mereka. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai teman. Posisikan diri sebagai teman, tapi ada kalanya kita juga menguasai proses pembelajaran. Di mana kita harus tegas, di mana kita harus fleksibel, kapan kita harus saat dia bosan kita selipkan ice breaking. Jadi pembelajaran akan tetap berjalan dengan kesenangan mereka. Jadi nggak terasa belajarnya. Jadi demikian Bapak Ibu. Terima kasih ya Miss Chandra, Pak Yandi, Bu Ayuni, dan Pak Wendy, serta tadi ada Rama ya Miss ya. Jadi untuk hari ini demikian dulu ya sharing kita. Dan yang kita tunggu-tunggu sharing praktek baik yang pertama, yang mohon kesempatannya kepada Pak Sake. Silakan berbagi untuk cara meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Silakan waktu dan kesempatan yang berikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu Dian. Sebelumnya saya bertanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah ya? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, berkenaan dengan bagaimana sih cara untuk menjadikan siswa-siswi mau nih aktif belajar, mau interaktif belajar bersama kita, ada beberapa poin. Yang pertama, poin pertama adalah berkenaan dengan seni mengajar. Nah, seni mengajar itu sendiri menurut saya pribadi, Bapak Ibu, ada 3 poin utamanya. Yang mana yang pertama itu sendiri adalah poin seni mengajar secara harfiah. Saya pribadi percaya sekali bahwa setiap guru memiliki seni mengajarnya masing-masing, yang menurut saya tidak dapat dikotak-kotakkan. Jadi saya punya seni belajar, seni mengajarnya berbeda. Kemudian guru-guru yang lain juga saya percaya sekali pasti memiliki cara-cara sendiri atau seninya mereka untuk mengajar. Jadi itu yang pertama, seni mengajar. Kemudian yang kedua, yang menjadi titik utama dalam poin seni mengajar ini adalah berkenaan dengan komunikasi, juga berkenaan dengan budaya atau kebiasaan anak-anak. Mungkin saya izin sedikit bercerita bahwa saya diizinkan atau diberi mandat untuk istilahnya menjadi wali dari kelas 7F. Yang mana saya dalam tanda kutip memiliki perhatian ekstra ke kelas 7F tersebut. Nah, dari kelas 7F tersebut saya tidak hanya memberikan informasi kepada mereka, tapi saya usahakan untuk mendapatkan informasi juga dari mereka. Ya, jadi dalam pengajaran itu saya tidak melulu menggunakan kata-kata yang baku, tapi kata-kata yang istilahnya biasa mereka dengar, semasa itu masih dalam taraf kesopanan. Nah, ini salah satu PR untuk kita juga sebagai guru adalah istilahnya mengetahui layer atau batasan kita, di satu sisi menjadi guru supaya kita tetap dihormati, supaya kita masih istilahnya digugu, akan tapi di satu sisi kita harus bisa menjadi teman mereka supaya mereka nyaman juga belajar ke kita. Jadi dua sisi inilah yang istilahnya menurut saya penting sekali untuk dimiliki oleh seorang guru, menjadi guru secara harfiah dan juga menjadi seorang teman. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Heri. Tadi kita sudah mendengar bagaimana Pak Heri menyampaikan bahwa kunci kesuksesan para guru mungkin nanti akan kita coba untuk dari seni mengajar, kebiasaan mereka, dan memposisikan diri. Ini menarik ya. Oke, kita lanjut nih. Jadi tadi Bapak Ibu adalah sharing untuk praktik baik saat meningkatkan motivasi anak-anak. Jadi inilah yang banyak sekali muncul di jurnal mengajar, bahwa ada masalah dan bahkan mungkin solusinya sudah dijawab oleh beberapa guru kita yang tadi sudah sharing. Dan yang paling komplit masalah yang muncul juga di jurnal mengajar adalah gimana sih menerapkan kolaborasi ke siswa ataupun
kolaborasi siswa dengan orang tuanya. Jadi untuk sharing praktik baik berikutnya, kita akan berikan kesempatan kepada Bu Apri Anggarini, adalah guru matematika. Silakan Bu Ririn, waktu dan kesempatan Tiang berikan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan ya untuk Bu Dian dan teman-teman yang di sana. Sebelumnya saya haturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pula tim kemajuan sekolah beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, teman-teman, dan staf administrasi sekolah ya. Jadi mohon izin menyampaikan karena ditodong juga nih kemarin katanya share dong gitu ya. Kita sharing aja sih sebenarnya. Kalau dari pengalaman sih jauh ya dari teman-teman yang lain pasti. Saya juga dapat sharing kolaborasi juga waktu MGMP, sharing gimana sih nerapin kolaborasi yang awalnya saya juga bingung kan gitu. Karena ini juga berkolaborasi adalah salah satu indikator visi dari sekolah yang memang harus diterapkan gitu, dan saya juga sharingnya sama Miss Chan, Bu Dian, itu dikasih masukan juga, oh begini-begini, ya saya coba terapkan di kelas. Kebetulan juga materinya saya rasa, oh kayaknya mereka bisa berkolaborasi kan begitu ya. Jadi untuk berkolaborasi saya mungkin berkolaborasi dengan siswa, dengan teman-temannya begitu. Karena tentunya kalau mungkin banyak anak-anak yang sungkan kalau bertanya dengan guru, apalagi kalau matematika yang katanya gurunya galak lah apa. Kalau Harry tadi banyak ditelepon, mungkin dia masih muda, ganteng lagi kan ya. Jadi banyak yang nelpon katanya. Kalau Bu Ririn kayaknya nggak ada yang berani nelpon. Kayaknya mereka dengar nama Bu Ririn aja udah pada takut semua mungkin. Padahal aslinya sih nggak galak, cuman mereka aja yang bilang katanya saya galak, apalah gitu. Jadi ya saya coba untuk gimana sih caranya biar anak-anak saat menjawab soal mereka mungkin lebih kalau sama teman-temannya lebih santai begitu ya. Jadi saya coba untuk anak-anak, saya minta dia berkelompok bersama temannya. Itu juga untuk kelompok saya bebaskan memilih untuk yang itu yang mana hadir. Yang hadir aja gitu ya dalam pembelajaran itu, silakan berkelompok, 4 orang boleh, 5 orang boleh. Kemudian setelah mereka membuat grup, saya minta membuat kelompok, sekalian buat grup WA-nya, jadi kalian bisa diskusi di sana begitu. Kemudian ya itu ya, setelah saya kasih soal, mereka berdiskusi, saya juga pantau ada di dalam grup itu. Tapi saya nggak terlibat langsung ya, mereka diskusi bersama teman-temannya, saya hanya menyimak gitu. Jadi saya melihat mereka diskusinya ya, misalkan kalau matematika ya, jadi mereka sama teman-temannya, di sini ada tandamin dengan tandamin loh, jadinya kayak gimana, jadi apa ya, seperti itu. Oh ini plus nih, kayak gitu teman-temannya. Jadi ya saya menyimak apa yang mereka diskusikan, kemudian sampai nanti akhirnya ketemu mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri begitu ya. Jadi setelah mereka memecahkan masalah, mereka saya minta untuk menyampaikan hasilnya, dan tentunya setelah mereka menemukan hasilnya, saya evaluasi juga di mana kekurangannya, yang mana harus ditingkatkan. Ya seperti itu sih. Ya itu aja sih Miss, nggak banyak ya yang dapat saya sampaikan. Teman-teman juga bukan menggurui atau apa, kita sama-sama sharing. Yang tentunya sih saya pasti banyak kekurangan. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah penyampaian tadi. Jadi akhir kata saya akhiri dengan Promo Santi, Om Santi 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 Om.